lagi Al-Jawi di Jawa. Ada yang Al-Manduri? Ada ya. Wa ismuhu Sauban ibnu Ibrahim, namanya Sauban ibnu Ibrahim. Sauban nama aslinya. Wakila Al-Faid ibnu Ibrahim wa abuhu dan ayahnya kana Naubiyan. Ya, Naubi itu artinya tokoh lah. Auhadu, satu-satunya waktuhu pada zamannya itu ilman, yang alim, yang banyak ilmunya. Jadi biasanya memang dalam satu era Bapak Ibu itu ada orang yang menonjol dalam ilmunya. Wawaroan dan wirainya. Jadi di samping ilmunya banyak, dia itu wirai. Wirai itu orang yang menghindari dunia, itu wirai. Yang menjaga jangan sampai dia terlalu terlibat di dalam urusan dunia. Apakah dalam bisnis maupun birokrasi maupun politik dan lain sebagainya. Dan sekarang kiai itu macam-macam, Pak. Kiai pengusaha, ya kiai politik, ada kiai kampung. Nggak tahu saya termasuk kiai apa, gak jelas sih. Wis muzaki ngono gak usah kiai. Saking kepentingannya MC tadi nyeluk kiai, asli dia gak padha ae. Jadi biyen-biyen itu awal ceritanya kiai itu seperti Pak. Jadi satu kampung itu ada orang punya hajat. Golek sing ndonga lho gak ono. Akhirnya ni kiai. Kiai niku. Nah, orang sing kurang ajar mana sing nomor loro arek nom-noman. Kiai ku suka ngrayai. Ngawur ae. Yang ngerayai kitab lah, ngerayai Quran dan ngerayai lain-lain. Wahalan, dan orang ini juga tingkah lakunya baik Pak. Wa adaban, punya etika, lengkaplah, alim, warok, adab. Wa kana rajulan, dan dia adalah seorang laki-laki nahifan, yang berpostur kurus, cengkring, keceng. Kalau kami berdua ini samin namanya, gemoy. Ta'lu hamrotun, berwajah kemerah-merahan. Orangnya alim, warok, beradab, kurus, berwajah kemerah-merahan. Laisa bi abyadil lihya, dia tidak punya jenggot putih, tadi jenggotnya hitam. Tufiya, dia wafat sana khamsu wa arba'ina wa mi'atain, 245 Hijriah. Wafatnya itu hampir semasa dengan Imam Syafi'i. Tinggal di Mesir. Sama-sama di Mesir. Di Mesir itu kan banyak ulamanya, Pak. Banyak walinya. Sampai banyaknya ulama dan wali itu sampai gak kereken, Pak. Bapak kenal Abul Lais, Imam Abul Lais. Jelas tak kenal lah, jelas tak kenal. Nek Cristiano Ronaldo kenal sampean. Imam Abul Lais itu gurunya guru, Pak, itu, Pak. Gurunya guru. Masya Allah, gurunya Imam Syafi'i. Kurang alim nopo niku. Mau berziarah ke makamnya beliau itu, Pak. Ya Allah, lewat sampah-sampah becek, Pak, jijik, Masya Allah. Banyak teman-teman jamaah itu tidak mau, Ustaz, saya tidak mau ke sana, Ustaz. Ngalang-ngaling, ya ada di Surabaya yang seperti itu. Kumuhnya, joroknya nggak ada. Padahal itu makamnya wali, gurunya Imam Syafi'i, Pak.
Oh makane bapak ya awak dhewe dimulyakno kaya ngono, entahlah. Di sana itu ndak ada ghirah untuk memuliakan wali-wali yang sudah wafat. Jadi kami ke sana, Pak. Terus masuk, itu lumayan di dalam agak bersih. Ketemulah dengan teman-teman mahasiswa Al-Azhar. Cerita, Pak, ini baru direnovasi atas sumbangsih dari mahasiswa Al-Azhar dari Indonesia dan Malaysia. Urunan bangun makom niku, Pak. Winginane mboten ngeten ya, winginane niku aduh wis kaya ya Allah, kumuh, Pak, kumuh. Jadi swadaya mahasiswa Al-Azhar dari Indonesia Malaysia urunan untuk bangun. Jadi pemerintah nggak ngereken itu. Banyak kalau turun mobil jalan ke Imam Syafi'i itu ada namanya makamnya sahabat mulia, sahabat Rasulullah, namanya Abizar Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu di situ makamnya. Tak diramut Allah. Apian makome Mbah kula ni Mbah. Sahabat Nabi. Apa karena mungkin terlalu banyaknya orang-orang mulia di sana sampai kober, atau karena memang SDM masyarakatnya yang kurang, penghormatan mereka terhadap ulama kurang. Makanya sekali lagi saya tegaskan, Pak, jenengan urip teng Indonesia ini luar biasa enake. Nyate ana wong sambatan nang Indonesia kebajut, Pak. Kebajut. Namanya Sauban bin Ibrahim atau Abul Faid. Beliau pernah mengatakan begini, kullu khaifin, setiap orang yang takut, utawi setiap orang yang takut itu khaif, min syai'in, dari sesuatu, iku haribun, pasti lari. Rumus hidup, Pak. Orang yang takut dengan sesuatu pasti dia akan lari. Orang yang takut neraka karena maksiat, maka orang itu akan menghindari maksiat. Lari dari maksiat. Orang kalau takut dengan ular, niku nek ana ula mandek mriku napa melayu, Pak? Non, pasti lari. Takut dengan harimau mendekat, enggak, lari. Haribun minhu, lari darinya. Faman khofa, maka barang siapa yang takut min adzabin nar, dari siksa neraka, amala, maka dia beramal amal yab'udhu minha, yang menjauhkan dia dari neraka. Niki sebenarnya rumus ini rumus yang umum, tapi diucapkan oleh seorang ulama besar menjadi nasihat yang baik. Orang itu kalau takut dengan sesuatu pasti dia akan menghindari itu. Orang yang takut dengan siksa neraka pastilah dia akan menghindari dari apapun perilaku yang menyebabkan dia masuk neraka, atau dia akan selalu menghindari dari sesuatu yang nanti akan mengarahkan dia ke neraka. Itu waras namanya, Pak. Waras. Makanya orang itu kalau takut neraka tapi dia ngelakoni perkara yang amalannya bisa menjerumuskan ke neraka, berarti nggak waras, Pak. Nggak waras. Saya mentakoni wong sing maksiat. Ya sudah, nggak usah orang lain lah, Pak. Kita sendiri tanya, Pak, Bapak takut neraka nggak? Takut. Lah kok saya maksiat, Pak? Dia kepepet deh. Ngono jawaban. Orang yang waras, Pak, kalau dia takut sesuatu dia hindari itu. Jadi naluri manusia itu akan menghindari, akan lari dari sesuatu yang hatinya takut. Nah, nek wong wedi kok tambah marek ngene iki stres, Pak, jenenge.
Ada orang takut kok malah mendekat, ya ini tidak waras. Wa kullu raghibin, dan utawi setiap yang cinta, yang senang, fi syai'in, di dalam sesuatu, iku talibun lahu, pasti akan mencarinya, pasti akan mendekatinya. Panjenengan suka dengan ilmu, ya mencari ilmu, mendekati ilmu. Panjenengan senang dengan orang soleh, ya mencari orang soleh, mendekati orang soleh. Sekali lagi itu namanya orang waras. Yang dimaksud apa, Pak? Faman rohiba, barang siapa yang senang, yang cinta, fil jannati, di dalam surga, amala, maka dia beramal, amalan ing amal, terhadap amal, yuqarribuhu, yang mendekatkan amal itu, ilaiha, terhadap surga. Makanya ada doa apa bagaimana? Ada yang hafal Pak doanya? Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin, wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Doa yang diajarkan Rasulullah. Pernah tahu atau sudah hafal Bapak Ibu? Dereng. Sama tidak masih Pak? Lah sing terus sing dihafal napa dongane niki? Allahumma barik lana, kalau bismika Allahumma akhiyah. Sama terakan nggih Pak? Donga top niki. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin, wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Itu biasanya kalau haji atau umroh, salah satu putarannya itu baca itu. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, mohon kepadamu ya Allah, al jannata, surga, wa na'imaha, dan semua kenikmatannya, wa ma yuqarribuni ilaiha, dan apapun perkara-perkara yang mendekatkan aku ke surga. Apa itu? Min qaulin, ucapannya, au fi'lin, atau perbuatannya, au amalin, au amalnya. Jadi orang itu yang senang surga Pak, ya ini berusaha untuk bagaimana ucapannya itu cocok dengan ucapan ahli surga, amalnya cocok dengan amalan ahli surga, perbuatannya juga cocok dengan perbuatan ahli surga. Jadi kita ini sebenarnya Pak, hidup di dunia ini hanya mencocokkan saja. Ciri-cirinya kan sudah ada Pak. Di Al-Quran tentang orang surga itu seperti ini, nih ngomong koyok ngini, nek ngelakoni sesuatu seperti ini, itu kan cocok. Lah sampean kula niki cocok napa mboten? Dan itu diminta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dengan semua kenikmatannya, dan apapun ya Allah perkara-perkara yang mendekatkan aku kepada surga, apakah itu ucapan, perbuatan maupun amal. Terus apa tadi? Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wa ma yuqarribuni ilaiha, dan apapun perkara-perkara yang mendekatkan saya kepada neraka, min qaulin au fi'lin au amalin, apakah itu dari ucapan, perbuatan ataupun amal. Makanya orang itu dibentuk dengan mindset hidupnya. Kalau di otaknya ada surga, ya hari-harinya itu terus berjalan dengan jalan surga. Tapi kalau tidak ada tujuan yang pasti, makanya hidupnya bimbang, terus gak jelas, ngalor ngidul ngitan ngulon gak jelas. Ono iki melok katut merono, ono iki melok katut merono, pelin pelan, mencela mencele. Jare wong Surabaya eso tempe eso
tempe bengine kedele ngono ta? Apa gak kualik ta iku? Baik, berikutnya wa kullu anisin, utawi setiap orang yang nyaman itu merasakan damai, merasakan enak, nyaman billahi, nyaman dengan Allah. Mustauhishin, maka dia akan merasakan tidak kerasan, tidak nyaman. Bil khalqi, dengan makhluk. Insyaallah. Ini pelajaran ini diulang-ulang sebenarnya dalam kitab ini. Cuman kaul ulamanya kan berbeda. Setiap orang yang punya nyaman ke Allah, dia tidak nyaman kepada makhluk. Kemarin apa pelajaran yang lalu itu? Orang kalau sudah makrifat kepada Allah itu mencintainya. Dan orang yang makrifat terhadap dunia menjauhinya. Makrifat itu kan kenal namanya, Pak. Orang yang kenal dengan Allah itu semakin kenal dengan Allah, semakin dekat, semakin cinta sama Allah. Tapi orang semakin kenal dunia itu sifatnya koyok ngene, tambah atau teko dunia. Jadi harus dua-duanya makrifat. Makrifat Allah juga, makrifat dunia juga. Bedone nek makrifat nang Allah tambah cinta, nek makrifat nang dunia tambah benci. Lah niki sampean tambah dhewe tambah cinta dunia yo gak makrifat Pak jenenge, Pak. Napa? Budak jenenge, budak itu dunia. Wa fi nuskhatin, dan dalam nuskhah, dalam sebuah catatan tulisan, mustauhishin an nafsi, dia ini juga merasa nggak nyaman dengan dirinya. Ngeten Pak, panjenengan nggak ada kepinginan ya, punya keinginan dalam hidup sing jenenge syahwat. Syahwat. Terus syahwat itu dikontrol dengan apa? Dengan akal, ilmu. Nah, ilmu ini berasal dari Allah. Contoh, panjenengan kepingin mangan enak, Pak. Mangan enak. Tengah-tengah Ramadan, puasa Ramadan, kepingin mangan enak. Dan duit-duit ngoten lho nggih. Warung ana sing buka. Jadi cara syahwat niku keturutan nggih saged. Duit ana, warung buka. Tapi kini poso Ramadan. Iya, coba. Makanya dia tidak nyaman, walaupun punya uang nggak nyaman. Saya ini lagi menjalankan perintahnya Allah. Itu yang dimaksud dengan nuhtaushin binafsi, nggak nyaman dengan dirinya. Sini gila bapak-bapak niki anu nggih, jenis kelamin laki-laki nggih. Nek ndelok wedok ayu niku seneng napa mboten? Rondo ayu malah seneng ya. Gila apa melok guyu iki lho senengane iki. Seneng nggih, Pak. Tapi niku mboten bojo sampean. Orang kalau sudah anisin billah niku nikmat kali Allah, nyaman kali Allah, nggih ngapunten Pak, nek delok-delok wedok-wedok sing nggo bojone. Iku koyo delok mak lampir ngono kira-kira ngono ini. Jadi sampeyan niku lho nek atine niku nang Allah, delok wong wedok sing duduk bojone iku lho, atine niku nolak ngono lho, gak seneng. Masa sak ayu-ayune napa? Iki ya Kak, aku sing pidato iki ya durung tutuk ngono makome, tapi aku ya cerita tok jenenge mulang ya tak critakno kabeh. Aja dikira aku ya kok wis nang kono gak, aku diprotes sampai ya. Zaman pun ngoten ta ya gak, aku gak mana sebelah itu apa gak blas. Ngeten lho Pak. Sampai niku nek damai kali Allah, ero nek iki barang duit gak halal. Mas yo akeh duit, gak kira senang sampean. Itu loh. Untuk menyatakan bahwa kita anisin billah. Hati itu sudah damai dengan Allah. Delok wedok sing gak halal gak seneng, delok duit sing gak halal gak seneng. Lihat jabatan yang gak halal ya gak seneng. Tapi nek seneng nggih
kita itu nggak nyaman sama Allah, belum. Ya sih, harus belajar banyak, kudu tirakat mana guys. Itu yang saya maksud dengan anisin billah. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsun utawi maqalah yang ke-51 saya cut sampai di sini. Memberi kesempatan jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan karena sudah 15 menit lagi kita isya. Nanti gak keduman tapan teman. Monggo yang berkenan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja. Monggo apa? Agak susah bukan ini Pak. Agak susah. Iya. Susah menghindari. Masya Allah. Karena kan dunia ini kan juga ladang akhirat. Artinya dengan dunia ini kita bisa mencapai akhirat. Tapi bagaimana kita mengatur hawa nafsu yang dunia ini juga. Luar biasa. Hawa nafsu. Saya kalau takkan ya tentang apa ya dan jamaah yang lain juga. Sampai nggak nih kalau paringi yotro saem itu kerson apa badan? Kalau paringi duit saem kerson apa badan? Mau, tapi bagus. Nah, tandanya orang cinta dunia dan tidak itu kan setelah menerimanya nih loh Pak. Iki gawe apa duwike? Lah nek ana sampeyan dikei uang 1 miliar, dikasih orang uang 1 miliar, sampean gak gelem, sampean nolak. Ya betul loh. Ngene lho sampean iki. Sampel sampean iki. Gak waras sampean. Sampean terima, tapi setelah menerima inilah disebut orang hubud dunia atau tidak. Digawe nopo duit niku sing paling penting. Jadi sistem kontrol syahwat itu adalah setelah kita mendapatkannya. Nek wong ngene ya sedekah Pak. Dikeluarkan untuk keperluan sosial, dikeluarkan. Ya diambil tapi sedikit saja cukuplah untuk hidupnya. Tapi nek wong kemaruk donya toma, ya gak blas nang wong liya. Paling didomno fakir miskin hanya 1% nya liyane gawe foya-foya. Terus ini yang pertama. Jadi sistem kontrol niku ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, dikemanakan rezeki ini ke satu. Nomor kali, yang nomor 2 Bapak Ibu. Syahwat itu kan selalu ukuran standarnya kan agama. Ini uang saya apa tidak? Ini hak saya apa tidak? Itu. Ini hak saya apa tidak? Kalau nggak hak saya ya nggak kepingin kan Pak. Tapi kalau dia hak orang terus kepingin, berarti kita itu syahwat. Ya apa sajalah. Ya uang, ya pangkat, ya wanita, harta, tahta dan wanita sami, sifatnya sama. Jadi panjenengan kalau sudah begitu nggak usah mikir dawa-dawa Pak. Itu ada harta, uang banyak, bukan hak saya ya sudah nggak usah dipikir. Nek sama saya mikir ya syahwat ya. Ada orang perempuan cantik yang menawan di hati, kudu bojoku ya wis dipikir lah apa mikirno bojone wong sampean iki. Bojo sampean udah sampean pikir dhewe. Atau orang lain mendapat jabatan ini dilantik itu. Terus sampean loro ati. Lho apa sampean loro ati? Enggak ada. Dan satu hal Bapak Ibu, orang yang sudah bisa mengikis syahwat itu bahwa dia tidak akan pernah melihat orang lain, dia hanya melihat dirinya sendiri. Apa yang Allah berikan kepada dirinya sih dipikir, sih disyukuri nih Pak. Paringi sehat ya ikut disyukuri, paringi bojo disyukuri, paringi anak disyukuri, paringi iso ngaji kaya disyukuri. Dalam nggak tahu keterangan kapan niku wis lawas biyen niku. Malah wong niku nek adik anu Pak wis sibuk ae maca Quran, baca Quran yang banyak, diterjemahkan yang baik, direnungkan yang baik, habis waktu kita untuk berpikir sing enggak itu. Orang itu biasanya Pak berpikir sing negatif itu karena enggak duwe penggawaian aja nih.
Pengangguran nanti sukses bisa, pengangguran sukses. Jadi orang itu kalau menyibukkan dengan pikiran-pikiran baik dan positif, pikiran negatif tidak mungkin masuk. Tapi kalau di pikirannya negatif, terusin positif tidak mungkin masuk. Gampang kok, hidup itu kan hanya mengalihkan perhatian saja loh Pak. Manajemen hati itu, kalau hati penuh dengan kebaikan, keburukan keluar. Tapi kalau hati penuh dengan keburukan, kebaikan keluar. Jadi urip ini saingan mawon. Gede-gedean setrum. Nek setrum sing apik itu besar, yang jelek akan menghindar. Tapi kalau setrum yang jelek itu besar, yang baik juga menghindar. Orang-orang yang seperti kita ini kan juga punya nafsu semua Pak. Tapi kan diarahkan kepada nafsu lawamah, nafsu yang menggiring kepada kebaikan, bukan kepada nafsu yang syaitoniyah atau hayawaniyah. Syukur-syukur bisa digiring kepada nafsu mutmainnah. Wis gak punya harapan lagi kecuali kepingin dicintai Allah, kepingin disayang Allah, gak kepingin lagi. Delok dunia itu wis kaya wis napa Pak? Tapi ya wangel ini ngomongnya gampang tapi ya prakteknya angel. Lagi-lagi Pak, terapinya dengan ilmu dan dengan tirakat. Wallahu a'lam. Ngoten nggih, apa ya? Nah, kula panjenengan iki nggih termasuk ikhtiar untuk bisa mencapai itu. Nggih, ngaji kumpulan wong apik-apik ngoten iki. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi monggo. Yang di belakang sebelum saya lanjutkan di makalah berikutnya. Nah, ini Ustaz. Jauh-jauh dari Malang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Ustaz. Tadi tanggal tentang kita itu takut kepada Allah. Saya ingin bertanya tentang kesadaran apa yang perlu kita bangun sebagai fondasi yang kokoh di aspek keyakinan, terutama rasa takut. Karena rasa takut itu sebagai apa ya, kita beriman pada Allah, seperti itu. Kesadaran apa yang itu kita tahu pasti melakukan hal-hal yang secara tidak sengaja kita melakukan hal yang gini, terus kita takut, ya Allah saya telah berbuat, ya Allah gitu. Kita harus takut, ya Allah saya istighfar, seperti itu. Ngapunten, kita bangun kokoh seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nanti di makalah berikutnya itu ada salah satu ciri-ciri orang yang makrifat. Salah satunya adalah punya sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Niki pintunya Bapak Ibu. Jadi pintu orang itu bisa merasa takut kepada Allah itu adalah merasa diawasi Allah. Muraqabah. Orang itu kalau sudah merasa diawasi Allah Pak, ruang lingkupnya itu kan hati-hati. Mau melangkah hati-hati, mau mengambil keputusan hati-hati, apalagi mau berbuat maksiat. Waduh. Tapi kalau sudah tidak merasa diawasi Allah, lepas sudah. Ikatan itu lepas. Karena sopo-sopo iki, karena sopo-sopo iki. Gak apa-apa. Karena wong blas itu. Yes. Dan orang ini kan otomatis mengabaikan Allah. Bahwa Allah yang mengawasi dia, Allah yang menyaksikan dia, Allah yang mengetahui dia, Allah yang mendengarkan dia, Allah yang melihat dia. Sekarang apa-apa iki ya? Masya Allah. Itu Pak. Yang kedua, muraqabah itu menjadikan dia semangat ibadahnya. Aku dipantau sama Allah, aku dilihat sama Allah, aku semangat ibadah.
Jadi walaupun tidak dilihat orang banyak, misalkan sholat malam, dia merasa semangat karena dia yakin dia dilihat Allah. Jadi muraqabah ini fungsinya apa? Merasa hati-hati dan waspada dalam kehidupan. Dulu Bapak Ibu, ada seorang santri bertanya kepada gurunya, Pak Yai, bagaimana saya bisa menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupan saya. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa menghadirkan Allah. Ini kan pekerjaan bukan mudah Pak Ibu. Karena kita itu kan diuji oleh Allah dengan pandangan mata. Saya aku takon nang sampean kok ono bal-balan delok bal-balan ono sampean iso eling Allah kira-kira? Enggak, karena memang begitulah. Kita diuji dengan panca indera. Setiap hal yang menarik hati, yang kita pandang, yang kita dengar, itu pasti mengalihkan perhatian dari perhatian ke Allah. Hampir tidak mungkin Pak kita itu 24 jam hati kita terikat dengan Allah, itu hampir tidak mungkin. Mungkin saja itu pas waktu sholat, itu pun ya gak kabeh. Mulai rakaat pertama sampai terakhir itu ingat Allah ya gak jamin kadang-kadang. Wong kadang takbir Allahu Akbar jelas Allahu Akbar gak eling Allah ya om nang ngono iku. Ya sing mesem-mesem iki wong. Tapi bagaimana kata beliau untuk menghadirkan Allah? Napa Pak ngomongin kiai ini? Maka kalau kamu melihat semua yang ada di hadapanmu itu Allah, kamu bisa menghadirkan Allah. Maksudnya apa? Lihat istri itu seperti melihat Allah. Lihat anak, melihat Allah. Lihat apapun, fakir miskin, melihat Allah. Tapi ini berproses, mboten saged instan. Niki nek keliru memahami nggih malah angel ngeten niki. Berarti istri kita anggap Allah, kita sembah. Bukan. Kita lihat istri itu adalah ciptaan Allah yang harus dijaga, yang harus disenangkan hatinya. Menyakiti istri, menyakiti Allah. Menyenangkan istri, menyenangkan Allah. Ngoten maksud kula. Lihat fakir miskin, anak yatim itu ini makhluk Allah, ini kebesaran Allah, menyenangkan mereka. Jadi kalau ada orang itu yang seperti ini Pak, nggak ada orang menyakiti orang lain itu. Benar dia melihat makhluk, tapi dia melihat kholiknya, dia melihat penciptanya. Itu baru bisa hadir Pak. Nek panjenengan melihat makhluk itu melihat makhluknya Pak, ya tidak pernah kita ingat Allah. Makanya setiap kali kita melihat siapapun, saya diundang Masjid Al-Akbar untuk ngaji seperti ini Pak. Bukan Al-Akbar yang mengundang saya, ya Allah yang mengundang saya. Saya datang atas undangan Allah. Itu namanya melihat makhluk, tapi yang ada di keyakinan kita itu adalah kholiknya. Panjenengan kan yang ada yang dari kerja ini, ada yang baru masih pakai seragam komplit dari kerja. Sama apa panjang berjaya Mas? Ya golek duit, gak iso apa sampean? Ya kayak anak bojo lah. Ini kan berarti kan dia melihat makhluk. Tapi kalau ditanya sampean, apa nyambut gawe Mas? Ya aku ngelakoni perintah Allah. Nyukupi anak bojoku perintah Allah. Kan beda Bapak Ibu. Nah ini kalau dilatih terus Pak, enak. Hatinya enak. Ketemu guru seolah-olah ketemu Allah. Ketemu siapapun seolah-olah ketemu Allah. Sampai ketemu orang-orang yang bermaksiat sekalipun, ingatnya Allah. Ini orang bermaksiat. Oh berarti kewajibanku untuk mengingatkan dia, agar dia taubat dari maksiatnya. Ini yang harus dibangun Pak. Ketika Rasulullah bertanya kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ditanya, apa pendapatmu wahai Abu Bakar kalau kita berdua seperti ini? Yang ketiga adalah Allah. Kalau kita berempat, yang kelima adalah Allah. Kalau kita sendirian, yang kedua adalah Allah. Wallahu ma'akum ainama kuntum.
Inilah akhirnya menumbuhkan, Pak, menumbuhkan rasa takut. Bukan sekedar takut dengan siksanya saja, tapi benar-benar takut bahwa saya ini hidup bukan hidup dengan sendirinya, tapi dengan sistem kontrol dari Allah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Hidup merasa diawasi. Nanti ada di makalah berikutnya itu menjelaskan tentang muraqabah. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.